Dari sini aja. Kita bawa. Karena balik ya. Hah? Cepat aja kali. Dia lebih parah. Laila. Pakai. Tahu tiba-tiba jadi MC. Berapa sih masih gini? Kayak dijadiin apa ya? Kayak sering dijadiin quotes-quotes gitu. Apa ya? Lu tau gak sih Fabia Yala Hiroki Kaziban itu artinya apa nih? Tapi itu Fabia Yala Hiroki Kaziban itu artinya apa deh? Gak tahu. Ntar nih aku cek. Muslim Rahmat. Iya itu kan sering dijadiin quotes-quotes gitu. Iya iya emang ada. Aku mencintai karena Allah. Apa ya? Karena Allah. Ah itu. Apa ada kayak soal cinta-cintaan lah. Aku suka. Iya, kira Rahman Rahim Al-Kabisi. Oh iya, baik. Belum makan gimana? Aku buka puasa. Bukan puasa. Itu belum makan. Nikmat mana yang kamu dustakan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat mana? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Tiba-tiba cinta tadi katain. Apa ya? Kalau mau balik mana bang? Udah mau balik mana? Tidur apa? Iya kayak ada Kalau bisa ayo kalau apa? yang gue baca tiap Doa masuk WC. Hah? gue nggak tahu apa. Pokoknya harus masuk WC pakai kaki. Itu apa ya? Anas. Sebelum anaknya menggelar kami dalam Doa lagi masuk WC. Doa nggak ada? kapan? Kadang kali di rumah gue Masuk WC. Doa nggak? tapi di SD gue ada tulisannya ini di depan WC tulisan doa masuk WC. Baca dulu. Sumpah. Tempelin dong kucing. Doa masuk kelas ada? Ada kan pintu? Doa masuk rumah. Doa duduk ada nggak? Ada. Ini udah dimulai kan? Semua aja lu doain Retno. Doa belajar aja. Ada. Orang katanya aja kalau makan nih kita belum doa, kita di tengah makannya doanya beda lagi. Iya ada. Iya. Masuk jam kedua. Udah apa? Masuk jam kedua. Udah kenapa? Dan di tengah-tengahnya doa apa? Kedengeran? Saya ditanya Tris. Adra mau pengen. Dia nggak bawa HP ya? Aduh, tapi nggak bawa HP. Jangan di depan, jangan berisik ya. Kita ngopi malam dulu. Boleh nggak gue Udah pengambil udah udah berapa menit? dari tadi. 4 menit. Depo ibu. Gaya dulu gaya. Udah bu katanya di situ bu disuruh diemin sama mereka bu. Kita nggak boleh ngomong. Hai guys. Doa buka, doa. Doa bangun tidur tadi. Ada. Gue baru bangun. Mau tidur. Ngobrol di sini sama Bismika Allahumma. Jangan di situ juga. Kok dia lagi sih bu? Di sini jangan di situ. Sini. Iya sini. Ini belakang Teo. Nggak bisa. Sana ada Abraham. Itu digeser aja mas.
Enggak, itu buat mereka. Saya di atas, saya di atas. Siapa namanya? Aku masih duduk lagi tuh cewek. Posisi Orang mah di sini sebenarnya. Apa sih? Depannya di mana? Di atas tuh. Kita masuk aja. Di sini di sini. di depan sini. Orang disuruh nontonin di belakang ya, bingung gue. Ya. Ini nggak apa-apa. Di depan meja nggak apa-apa, depan meja. Depan meja nggak apa-apa. Apa dipakai? Depan meja, oh jangan depan meja nggak apa-apa. Pakai. Apa sih yang dipakai? Nasinya nasi kupu-kupu. Kenapa kayak? Aiso. Depan meja nggak apa-apa. Depan meja nggak apa-apa. Nasi kupu-kupu. Udah nggak apa-apa ini ada jangkauan. Udah deh, jangan nangis. Abraham jangan di situ. Indra tolong Indra. Timbang meja Indra. Usaha beras. Usaha aku tuh. Taruh. Siapa namanya? Tuh di dekat Ken. Mana Ken? Jelek banget kamera. Nah, tuh. Serius nih. Mau gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan drama yang isinya tentang proklamasi. Saya sebagai sutradara dan sekaligus perlengkapan dan tokoh juga sebagai Sairul Saleh, dan ini adalah para tokoh-tokohnya. Nama sendiri. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Di sini saya sebagai penulis sekaligus narator. Perkenalkan, nama saya Dara Permaisari. Saya di sini sebagai samsit. Perkenalkan, nama saya Fatina Islam Putri. Saya sebagai Imam Medeni. Perkenalkan nama saya Gracia Valerin. Saya sebagai Dikana. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahra. Saya sebagai Muhammad Yamin di PBMJ. Perkenalkan, nama saya Rafaifa. Saya berperan sebagai Supomo dan Arif. Perkenalkan nama saya Diana Melisa Putri. Saya sebagai Fatima. Perkenalkan nama saya Kumaira Kotrada. Saya berperan sebagai golongan muda. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini sebagai golongan muda. Perkenalkan nama saya Disindra Andini sebagai saya Malik dan Malik. Perkenalkan, saya Gezagar Saprilia. Saya berperan sebagai Sultan Syahir. Perkenalkan nama saya Jessi Armila. Saya berperan sebagai Abu Salim, Sudiro dan Darwis. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani sebagai Sukarni. Perkenalkan saya Diki Andria dan saya berperan sebagai Ramos Bar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaki, saya sebagai Unai Kaiso, Laksamana Maeda, dan Sun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Haryansyah, berperan sebagai Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Muhammad Hazaki. Saya sebagai Insinyur Soekarno. Untuk perlengkapan itu ada saya, Novita Mediza, ada Fatin, ada Caisa, ada Umay, ada Dizel, dan saya Faifa dan Keiza. Untuk tata busana itu ada Fatin dan Caisa. Selamat menyaksikan. Setelah berhasil menundukkan pangkalan militer Amerika, Jepang melebarkan militernya ke Asia Tenggara tanpa menghadapi rintangan. Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti inilah, Perdana Menteri Jenderal Kuniako Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia
tanggal 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Perdebatan sesama anggota Jepang dan pada akhirnya anggota Jepang mencapai strategi yang dibuatnya. Pada intinya, Watashi akan memberikan kemerdekaan pada negara ini. Dan sebagai bukti, Watashi akan membentuk Dokoitsu Dimisonaka sebagai badan penyidik usaha-usaha senjata kemerdekaan Indonesia. Dan kami meminta bangsa ini untuk bantu kami melawan kasus. Dengan ini, saya senang hati menerima Kerajaan Nippon untuk mau membantu dalam memerdekakan Indonesia. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuan Purnai Provaiso untuk mau membantu dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen W di Leningrad dan memiliki anggota sebanyak 60 orang. Sidang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama diadakan. Baiklah, pada sidang hari ini saya akan mengajukan beberapa usulan mengenai dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan yang terakhir, pri kesejahteraan rakyat. Selesai. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945. Baiklah, pada sidang kedua hari ini saya ingin menyumbangkan beberapa ide pikiran saya, yaitu 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah dan yang terakhir keadilan rakyat. Selesai. Hari terakhir sidang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Saya, selaku anggota BPUPKI, juga ingin turut serta dalam merumuskan dasar negara. Yaitu, pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme. 3, mufakat. 4, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selesai. Sebelum diadakannya persidangan kedua, BPUPKI membentuk panitia kecil yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Jadi Bapak Ketua, saya memiliki usulan bagaimana masalah hak rapat ini kita gunakan untuk membuat badan kecil untuk menampung saran dan juga pendapat untuk dasar negara. Baiklah, siapa yang ingin gabung kepada panitia kecil ini? Tapi jangan melupakan tugas kalian yang harus diselesaikan sebelum sidang kedua berdaya. Baiklah, sepertinya kita sudah berkumpul. Namun rasanya kita masih kurang 2 orang. Bagaimana kalau saya menjadi ketua dan Bapak Hatta menjadi wakil saya? Baiklah, dengan senang hati, Bu. Kemudian dibentuklah panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam pertemuan itu, panitia kecil membuat sebuah rancangan dokumen. Rancangan tersebut diterima baik oleh anggota BPUPKI dan disampaikan dalam sidang BPUPKI kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Baiklah, kepada
Baiklah, panitia 9 sudah membuat rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Hiroshima. Sehari setelah pemboman itu, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Bung Hatta dengan anggota 21 orang. Untuk kedua kalinya, di atas kota Nagasaki, Jepang, kembali dibawa oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kali ini membuat Jepang lemah dan tak berdaya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat Jepang. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang telah kalah! Sultan Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Syahrir berusaha menghadang Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Karena mungkin inilah waktu yang sangat tepat. Dengar saja, kemerdekaan Indonesia tidak cuma seperti itu saja. Kita harus merampatkan Indonesia dan PPKI terlebih dahulu. Dan apakah berita kekalahan tersebut sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri yang mendengar berita tersebut dari radio BBC. Tidak bisa kalau tidak adanya bukti yang akurat. Setelah mendengar keputusan Soekarno dan Hatta yang tidak setuju dengan pendapat golongan muda yang akan memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, Sultan Syahrir kemudian mendatangi markas golongan muda di Menteng Raya. Kita ya. Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan pendapat kita. Pendapat seperti itu, ini semua kan untuk kebaikan kita semua. Karena Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu adanya pertemuan PPKI yang telah terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat oleh Jenderal Jepang. Kita secepatnya harus mengadakan pertemuan golongan muda. Akibat perbedaan pendapat itu, terjadilah peristiwa naas. Cheryl Saleh sebagai pemimpin mengadakan pertemuan di ruang lembaga bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman, kita harus melakukan tindakan untuk waktu proklamasi yang tidak bisa ditunda lagi. Kepercayaan dalam dari syariat kalau akan terjadi lakukan proklamasi kemerdekaan cepat karena mereka berjuang melaksanakan perjanjian yang dibuat oleh Jenderal Jepang. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan tergantung dari negara lain. Saya tidak setuju dengan hal itu. Dari katakan Mariono, kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta karena biar dia setuju dengan putusan ini. Terus itu kamu mendapatkan informasi ini dari Bung Karno. Kalau gitu, saya akan menunjuk Pikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno. Nanti, Hasil keputusan tersebut disampaikan kepada Bung Karno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 Jakarta pada pukul 22:30. Ya, silakan masuk. Ada apa, Pak? Hasil
sudah saya katakan, saya tidak akan melakukannya. Bahwa kemerdekaan harus didapatkan dalam sidang PPKN. Jika bukan, tidak ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan malam ini juga, besok akan menjadi tumpah darah. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua. Saya akan menanyakan kepada wakil-wakil saya terlebih. Untuk kedua kalinya, Soekarno tidak setuju terhadap pendapat golongan muda tentang memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Oleh karena itu, para pemuda kembali mengadakan rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh. Hasil dari rapat tersebut adalah membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kita harus bagaimana ya, Saleh? Bung Karno tetap tidak menyetujui keputusan kita. Sadarlah. Sepertinya kita harus menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang aman agar mereka tidak terprovokasi oleh Jepang. Bagaimana kalau kita membawanya ke Rengas Dengklok? Oke, urusan sudah ada. Besok kita culik Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat Rengas Dengklok. Mengerti? Baik. Rencana penculikan itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 pada pukul 4 pagi. Penculikan ini dibagi menjadi dua, yaitu penculikan Hatta di kediamannya dan penculikan Soekarno di kediamannya. Dilaksanakanlah penculikan Hatta terlebih dahulu. Ia langsung dibawa ke dalam mobil dan menuju ke Rengas Dengklok. Golongan muda lainnya menuju ke kediaman Soekarno dan langsung masuk ke dalam rumah Soekarno. Maaf, kami terpaksa melakukan tindakan. Ada apa kalian semua ini? Kamu semua mati, kabur! Tangkap dia! Mari kita. Rombongan penculikan Soekarno telah tiba di Rengas Dengklok. Di tempat penculikan ini, Hatta sampai terlebih dahulu. Soekarno, Fatmawati, dan Guntur langsung disuruh duduk di kursi seperti Hatta dengan tangan yang masih terikat. Maaf, sekali lagi kami terpaksa melakukan ini. Hanya saya, istri saya dan juga anak saya. Tapi Bung Hatta juga, maksudnya apa? Maaf, kami terpaksa melakukan tindakan ini agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian semua memang keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Soekarno katakan bahwa kami tidak setuju dengan keputusan ini. Tapi Bung, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan emas ini sebaik mungkin? Berita kekalahan Jepang belum bisa kita percayai. Atau Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita di Komisi Syahrir? Saya belum percaya sebelum adanya bukti yang akurat. Sudah, biarkan saja mereka di sini. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Hatta. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahui dari Wikana dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan muda dengan Ahmad Subarjo untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Bung Hatta dan Bung Karno akan diculik. Siapa yang di dalam kembali? Apa? Bisa diulangi informasinya? Bung Hatta dan keluarganya dibakar ya dari golongan muda. Itu Rengas Dengklok oleh golongan muda. Terima kasih, kawanku. Berdasarkan kesepakatan itu, rombongan Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok. Lepaskan diriku! Ada apa ini?
Rombongan tersebut pulang ke Jakarta untuk membahas penyusunan teks proklamasi. Dalam penyusunan teks proklamasi, Ahmad Subarjo berhasil memilih yang tepat dari Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kisah berlanjut di kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Suasana tampak begitu tenang dan damai. Laksamana Maeda yang sedang tidur pulas tiba-tiba dikejutkan oleh ketukan suara pintu. Dibukanya pintu itu, ternyata yang datang adalah Soekarno dan Hatta bersama rombongan. Dengan sopan, Laksamana Maeda mempersilahkan mereka masuk. Soekarno dan Hatta pun menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk menggunakan rumah Laksamana Maeda sebagai tempat persiapan penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Oh, kalian sudah datang. Silakan masuk, Bu. Terima kasih, terima kasih. Maaf saja. Maaf sebelumnya, saya di sini tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Saya akan saja mengantar dua dan kembali tidak. Baiklah, tapi sebelumnya terima kasih. Bapak sudah menyiapkan materi. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya juga dipersiapkan. Baik, silakan. Karena kita harus sesegera mungkin membuat rumusan naskah proklamasi sekarang juga. Selamat atas. Tidak ada kesulitan yang mereka hadapi, semuanya berjalan dengan lancar. Setelah mereka selesai dengan teks proklamasinya, mereka kembali menemui Sudiro, Bendia, dan Soekarno. Bu, bagaimana? Apakah semua sudah diselesaikan? Tenanglah, semuanya sudah berjalan dengan baik. Lalu siapa yang memberitahu mereka? Bagaimana jika semua yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi ini? Selaku wakil dari bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Menurut saya, yang harus menandatangani teks proklamasi ini itu dua orang saja, yaitu Soekarno dan juga Hatta. Bentar, kalau Sudiro dan Baiklah, terima kasih kalian semua sudah menghargai saya dan juga Hatta. Dengan disetujuinya usulan Soekarno tersebut, mereka kembali ke kediaman Soekarno. Soekarno meminta Said Timeli untuk mengetik naskah pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi di kediaman Soekarno. Kesibukan tampak mewarnai rumahnya. tidak ada problem. Saya ingin minta bagaimana komposisi naskah yang Baiklah, Bung, akan segera saya kerjakan. baik, terima kasih. Sesaat kemudian, di kediaman Soekarno, Soekarno memanggil Fatmawati untuk datang ke tempatnya. Bu, Bu, Silakan, Mas. sudah sibuk. Ya, Kalau masalah, saya ingat ibu punya ayah ada Pak. Kalau dia kan butuh punya dalam ini. Baik, terima kasih. Selesai dengan persiapan yang akan digunakan, muncul persoalan mengenai tempat pembacaan teks proklamasi. Dan akhirnya, teks proklamasi dilangsungkan di rumah Soekarno sendiri di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Huru-hara terjadi menjelang pembacaan teks proklamasi. Saya sudah memberitahu
Saya tidak setuju kalau proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada. Kenapa begitu? Saya khawatir jika proklamasi kita lakukan di lapangan Ikada, akan timbul perpecahan dan konflik antar golongan. Lalu di mana tempat yang aman untuk pembacaan teks proklamasi ini? Bagaimana kalau proklamasi kita lakukan di halaman rumah saya? Selain luas, dapat menampung banyak orang. Baiklah, kalau begitu saya akan dibahas. Baik, terima kasih. Sesaat setelah berita tempat pelaksanaan itu sudah tersebar, tiba-tiba Muwardi dan Zuhud menemui Soekarno di kediamannya. Apakah saat proklamasi nanti kita akan mengibarkan bendera merah putih? Tentu saja, pengibaran bendera merah putih dengan bangsa Indonesia Raya harus dilakukan karena sebagai lambang kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kok benderanya belum ada, bagaimana ini? Tenang saja, karena bendera sudah saya minta tolong jahit kepada Ibu Fatmawati. Baiklah, kalau begitu biar kami berdua yang mengikat kembali. Baik, terima kasih. Silakan. Persiapan atas segala sesuatunya sudah siap. Para tokoh berjuang telah hadir, termasuk Wali Kota Jakarta, Suiri. Hanya Mahathir saja yang belum hadir di sana. Chairul Saleh kemudian mendatangi Soekarno di kamarnya dan mengingatkan bahwa hari sudah siap. Semuanya sudah pada menunggu, sudah menunjukkan pukul 10. Maaf, tapi saya tidak akan melakukan proklamasi tanpa Bung Hatta. Tunggu Ibu. Siap. Saat terjadi perdebatan itu, tiba-tiba Bung Hatta datang dengan berpakaian putih-putih pada pukul 9:45 siang hari. Maafkan saya teman-teman jika kalian terlalu lama menunggu saya. Baiklah, tidak apa-apa. Mari kita langsung bacakan proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Masuk yang ketiga. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Sesaat setelah pembacaan teks proklamasi selesai dibacakan, mulailah pengibaran bendera merah putih. Hormat, gerak!
Tegak, gerak. Kesimpulan yang kita dapatkan dari cerita ini adalah perjuangan memerdekakan Indonesia yang dipaparkan ini mengajarkan kita tentang semangat, pantang menyerah, dan kerja keras. Para pejuang kemerdekaan tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dari pihak penjajah Jepang. Mereka dengan gigih terus berjuang hingga akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, drama ini menunjukkan nilai persatuan dan kesatuan yang tinggi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para pejuang, mereka tetap bersatu padu demi tujuan bersama memerdekakan Indonesia. Persatuan dan kesatuan inilah yang akhirnya membuahkan keberhasilan perjuangan kemerdekaan. Merdeka! 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 Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno lipsing, Soekarno lipsing. Bukan lipsing. Habis gue latihan kalau bener-bener.